Jemaat nomor 3 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Mari kita dengarkan hukum Taurat minggu kita hari ini, yang diambil dari hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah bapak ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk mendapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1.
Mari kita sama-sama meminta pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan di minggu kita hari ini diambil dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 tambah 4. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai 2.
Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekolah dimanapun berada. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 36 sampai 46 ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Amam Pendeta mengundang adik-adik sekolah minggu semua, mari kita saksikan firman Tuhan berikut ini. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Dia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu dia datang kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah dan marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, kita sudah menyaksikan firman Tuhan ya dari Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46. Sekarang Amam Pendeta mau memberi pembelajaran dari firman Tuhan itu untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Adik-adik sekolah minggu, semakin bertambah tahun, sepertinya tanpa kita sadari kita sudah semakin jauh dari Tuhan. Ngerti nggak kalau dibilang kita semakin jauh dari Tuhan? Adik-adik sekolah minggu, kalau berbuat dosa atau kalau berbuat jahat, itu artinya adik-adik sekolah minggu menjauh dari Tuhan. Makanya kita nggak boleh berbuat jahat supaya kita tidak menjauh dari siapa? Dari Tuhan. Nah karena itu Amam Pendeta mau nanya nih, siapa adik-adik sekolah minggu yang sudah semakin menjauh dari Tuhan? Ayo, siapa yang sudah semakin jauh dari Tuhan? Ada orang diajak, "Ayo kita pelayanan di gereja yuk." Nggak mau, takut katanya, nggak mau ya. Diajak, "Kita minggu ini ibadah yuk, kita hari minggu ini, dalam minggu ini buka pertanyaan yuk." Nanti aja, menunda-nunda, nggak mau sekarang, nggak mau minggu ini, nanti aja deh, bulan depan aja deh. Ada yang menunda-nunda, artinya apa? Masih ada orang yang nggak mau dekat kepada Tuhan. Maunya apa? Menjauh dari Tuhan. Tahu nggak apa kata firman Tuhan minggu ini? Apa kata firman Tuhan minggu ini kalau kita menjauh dari Tuhan? Kalau kita jauh dari Tuhan, kita bisa masuk ke dalam pencobaan. Jadi adik sekolah minggu, menjauh dari Tuhan itu sama saja dengan cari penyakit ya. Cari penyakit. Emang ada orang yang mau cari penyakit? Adik percaya nggak? Ada loh, ada orang yang mau cari penyakit untuk dirinya sendiri. Maksudnya gimana Amam Pendeta? Nah sekarang Amam Pendeta mau terangin. Sekarang masa pandemi, benar nggak? Ya, sekarang masa pandemi. Kalau masa pandemi itu kita kurangi waktu untuk berkumpul, kumpul-kumpul. Tapi tahu nggak ada di sekolah minggu? Masih ada pada zaman pandemi sekarang ini orang yang bikin acara terus undang banyak sekali orang.
Banyak sekali yang diundang supaya kumpul. Yang penting banyak yang datang, titik katanya. Padahal ini kan masa pandemi begitu ya. Masa pandemi mengumpulkan banyak orang yaitu sama aja artinya cari penyakit. Gak bijak ya, gak berhikmat. Bahasa Bataknya dang marbisuk. Kalau di kitab Amsal ya, kitab Amsal bilang yang tidak marbisuk, yang tidak berhikmat itu tidak takut akan Tuhan. Tapi yang bebal nasomarbisu ya, nasomarbisu itu nggak takut akan Tuhan. Yang namanya cari penyakit itu nggak mungkin berhikmat orangnya ya. Yang namanya cari penyakit nggak mungkin berhikmat. Makanya Amang Pendeta nggak mau ikut-ikutan sama orang yang nggak berhikmat. Kita jangan ikut-ikutan ya sama orang-orang yang nggak berhikmat. Kita tahu ada di sekolah minggu. Sekarang hidup kita sulit ya. Sekarang hidup kita sulit. Kita hidup di masa yang sulit. Kita beribadah nggak bebas. Karena apa? Karena pandemi. Benar nggak? Anak sekolah minggu yang lansia itu dianjurkan jangan ke gereja, jangan berkumpul begitu ya. Kenapa? Karena penyakit COVID-19 ini mudah kena ke anak-anak, juga ke lansia. Daya tahan tubuhnya masih lemah. Seperti itu ya. Makanya ada di sekolah minggu selama ini ibadahnya dari mana? Dari rumah ya, memakai YouTube gereja kita. Benar ya? Benar. Nah, ada di sekolah minggu dalam situasi seperti sekarang ini ya. Situasi sekarang ini banyak sekali masalah. Manusia semakin jauh dari Tuhan. Manusia mencari kepuasannya sendiri, mencari keinginannya sendiri ya. Dalam situasi yang seperti itu datang panggilan dari Tuhan untuk ada di sekolah minggu supaya kita semua memperhatikan apa? Memperhatikan pekerjaan Tuhan. Sama-sama ngomongnya ya, kita sama-sama bicara. Memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kenapa kita harus memperhatikan pekerjaan Tuhan? Karena pekerjaan Tuhan itu membawa kebaikan untuk kita. Ya, pekerjaan Tuhan itu membawa kebaikan untuk adik-adik sekolah minggu. Alkitab yang bilang, rancangan Tuhan itu membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Begitu ya. Nah, sekarang Amang Pendeta mau nanya nih. Siapa adik-adik sekolah minggu yang masih suka mencari keinginannya sendiri? Ayo. Siapa adik-adik sekolah minggu yang masih suka mencari kepuasannya sendiri? Ayo, siapa? Amang Pendeta mau kasih contoh nih. Amang Pendeta mau kasih contoh. Mungkin adik-adik sekolah minggu ada yang malas makan. Siapa adik sekolah minggu yang malas makan? Coba angkat tangannya. Malas makan? Mamanya sudah bikin makanan nih ceritanya. Mamanya sudah bikin makanan. Makanannya enak. Ada ikannya, ada sayurnya, yang pasti ada nasinya. Pokoknya enak. Dikasih sama adik sekolah minggu. Tapi apa? Kata adik sekolah minggunya, aku nggak suka makan sayur katanya. Ayo, siapa yang seperti itu nggak suka makan sayur? Atau adiknya bilang, aku nggak suka makan ikan. Ayo, siapa yang nggak suka makan ikan? Ada nggak? Mungkin ada ya. Iya, dia bilang dia nggak suka makan sayur, atau dia bilang dia nggak suka makan ikan. Tahu nggak? Padahal sebenarnya dia malas makan. Ya, dia malas makan. Maunya apa coba? Maunya main-main. Maunya main-main. Padahal mamanya sudah sediain makanan untuk dia, tapi dia nggak mau makan. Maunya main-main. Nah, ada di sekolah minggu. Amang Pendeta kasih tahu ya. Kalau papa mama kita kasih makanan, bikin makanan, makanannya dibiarin atau dimakan? Ayo, dimakan. Ya benar, makanannya dimakan. Loh, kan aku lagi main, Amang Pendeta. Ya, kan mainnya bisa disambung nanti sesudah selesai makan. Benar nggak? Mainnya kan bisa dilanjutin nanti sesudah selesai makan, ya. Itu namanya ada di sekolah minggu nggak mencari keinginan sendiri, tetapi apa kata mamanya, papanya itu dilakukan, ya. Makanya ada di sekolah minggu harus mau mendengar apa kata papanya, harus mau mendengar apa kata mamanya, ya. Harus mau dengar apa kata opungnya kalau ada opung di rumah. Kalau disuruh makan, kita makan. Setuju ya? Setuju? Iya, setuju. Nah, di minggu ini ada di sekolah minggu, kita diingatkan sama Tuhan Yesus,
kita butuh berdoa. Butuh apa adik-adik sekolah minggu? Berdoa. Adik-adik sekolah minggu butuh berdoa dalam segala situasi. Karena doa itu bermanfaat ya untuk kita ya. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak apa manfaat doa? Apa manfaat doa? Amam Pendeta kasih tahu ya. Doa itu membantu kita. Doa itu menguatkan kita waktu kita melewati masalah seperti itu ya. Doa itu membuat kita menatap kepada Tuhan, membuat kita kembali kepada Tuhan, gitu ya. Jadi manfaat doa itu bagus. Kita tahu ada manfaatnya, tapi siapa yang mau berdoa setiap hari kepada Tuhan? Kita tahu dampaknya bagus bagi hidup kita, tapi siapa ada di sekolah minggu yang mau datang kepada Tuhan? Siapa coba ada di sekolah minggu yang mau belajar firman setiap minggu di YouTube gereja kita? Siapa? Saya gitu ya. Kita semua harus mau mendekat kepada Tuhan. Siapa yang mau datang mendekat kembali kepada Tuhan? Kita semua mau dan dekat kembali. Firman Tuhan di minggu ini tentang doa Tuhan Yesus di tani ya. Doa Tuhan Yesus di taman Getsemani. Yesus dalam kesulitan yang sangat berat. Tapi tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus ada dalam kesulitan, ngapain Tuhan Yesus? Berdoa. Sebagai Tuhan, Yesus tahu masa depan. Kita nggak tahu masa depan, benar kan? Sebagai Tuhan, Yesus tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Kita manusia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Yesus tahu dia akan disiksa sampai harus mati untuk manusia. Apa yang Yesus lakukan? Berdoa. Kita gimana? Berdoa nggak? Semoga ada di sekolah minggu nggak malas berdoa ya. Iya, jangan malas berdoa. Jadi selain berdoa, firman Tuhan juga meminta adik-adik sekolah minggu semua supaya kita waspada. Waspada? Iya, waspada. Gimana adik-adik sekolah minggu waspada? Ya tentu cara kita waspada dengan cara mentaati perintah Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, ya kita lakukan. Itu ya. Kalau Tuhan suruh kita berdoa, kita harus berdoa. Adik-adik berdoa ya setiap hari. Setiap hari berdoalah. Setiap hari mau makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa, bangun pagi kita juga berdoa, atau waktu-waktu khusus lainnya kita boleh berdoa sama Tuhan ya. Nah, tadi berdoa dan juga berjaga-jaga. Ada juga yang satu hal yang penting Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, itu tentang daging dan juga roh ya. Kita ini ada tubuhnya, ada dagingnya, ada juga roh ya. Roh itu gimana sih Amam Pendeta? Amam Pendeta juga nggak tahu roh itu bagaimana. Amam Pendeta nggak tahu gimana sih roh itu. Tapi Amam Pendeta tahu, Amam Pendeta yakin kita ada tubuh, kita juga ada roh seperti itu ya. Ya, adik-adik tahu nggak doa itu apa? Doa itu respon roh kita kepada Tuhan. Adik-adik tahu kalau kita berdoa sebenarnya kita lagi ngapain? Kalau kita berdoa sebenarnya kita lagi ngapain? Amam Pendeta kasih tahu ya. Kalau kita berdoa sebenarnya kita sedang melawan iblis. Kok bisa? Iya, bisa. Karena waktu kita berdoa, kita datang sama siapa? Kepada Tuhan atau sama iblis? Sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, itu berarti kita menjauh dari dosa, kita menjauh dari kejahatan, iblis sumber kejahatan itu. Tadi kita bernyanyi, waktu kita tadi bernyanyi atau nanti sesudah khotbah ini kita bernyanyi lagi, kita sedang melawan iblis dan juga kejahatan. Jadi di sekolah minggu, doa itu respon roh kita kepada Tuhan. Kenapa Amam Pendeta menyampaikan ini? Karena Tuhan kita Yesus Kristus bicara tentang roh dan juga daging seperti itu ya. Iya, Tuhan kita bicara tentang itu. Ingat, murid Tuhan Yesus mereka tertidur tadi ya. Di tayangannya, murid Tuhan Yesus mereka tertidur. Benar nggak? Benar. Mereka tidur itu menunjukkan tubuh mereka lemah. Tubuh mereka yang tidur
tidur itu tidak sekuat roh mereka. Karena tubuh itu lemah, makanya tubuh harus dilatih, tubuh harus dikendalikan. Pertanyaannya, bagaimana adik-adik sekolah minggu mengendalikan tubuhnya? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Amam Pendeta kasih contoh ya, Amam Pendeta kasih contoh. Contohnya adik-adik sekolah minggu nih marah-marah sama papa mamanya, marah besar sama papanya. Saking marah besar, saking marahnya adik-adik pengen ambil mainan, lalu pengen sekali melempar mainan itu sama papa juga mamanya. Contohnya ya, karena marah ya. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, kendalikan tubuhmu, kendalikan tanganmu. Artinya apa? Artinya kalaupun ada di sekolah minggu karena marah sekali mengambil mainan itu, ya, kita lempar atau tidak kita lempar mainan itu, kita yang menentukan, ya kan? Iya. Waktu enggak kita lempar mainan itu, waktu tidak kita lempar mainan itu, padahal kita sudah sangat marah, di situ kita sudah mengendalikan tubuh kita. Itu yang Tuhan Yesus mau dari adik-adik sekolah minggu. Jangan pukul temannya yang jahat. Jangan lempar mainan sama papa, sama mama, sama adik-adik. Tuhan tidak mau adik sekolah minggu berbuat jahat. Kendalikan tangannya, kendalikan mulutnya, kendalikan tubuhnya. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa, bergumul. Tuhan Yesus mau menundukkan keinginan dagingnya, menundukkan dagingnya kepada kehendak Tuhan. Itu ya. Tuhan Yesus bergumul, berdoa, mau menundukkan dagingnya kepada kehendak Tuhan. Ada di sekolah minggu, kita juga harus menundukkan tubuh kita, daging kita kepada kehendak Tuhan. Gimana caranya? Waktu kita berbuat salah, ada di sekolah minggu pernah nggak berbuat salah? Pernah ya? Ini Amam Pendeta kasih tahu caranya ya. Amam Pendeta kasih tahu caranya. Waktu adik-adik sekolah minggu berbuat salah, ya, adik sekolah minggu harus diam sejenak, berhenti sejenak. Loh, kok diam? Kenapa diam? Seperti itu ya. Karena waktu kita marah-marah, di situ iblis yang berkuasa atas kita. Waktu kita berteriak-teriak sama papa mama kita, di situ iblis yang bekerja. Hentikan pekerjaan iblis dengan cara gimana? Diam, berhenti sejenak. Berhenti supaya apa? Supaya Tuhan bekerja di dalam kita. Misalnya kita sudah melawan papa mama, stop, hentikan melawan papa mama, berdoa sama Tuhan. Karena sesudah adik-adik berdoa sama Tuhan, Tuhan akan bekerja. Ketika Tuhan bekerja, Tuhan akan membuat adik-adik sekolah minggu datang menjumpai papa mamanya, lalu bilang sama papa mamanya, "Papa, mama, saya minta maaf karena tadi sudah teriak-teriak sama papa mama." Begitu ya. Iya, kalau adik-adik sekolah minggu berdoa. Jadi setiap kita berbuat salah, berhenti sejenak. Berhenti untuk lipat tangan, berhenti untuk menutup mata, berhenti untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja untuk kita di dalam kita. Jadi adik sekolah minggu, di minggu ini Tuhan Yesus mengundang kita, berjaga-jagalah bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang kita, berdoalah bersama Tuhan Yesus demi kebaikan kita, demi kebaikan adik-adik sekolah minggu. Tapi ketika kita malas berdoa, tapi ketika kita tertidur capek karena tubuh kita lemah, Tuhan Yesus tetap berdoa demi kebaikan kita. Tuhan Yesus tetap berdoa demi kebaikan kita. Tetapi kita juga sadar ya, ada di sekolah kita juga sadar. Sesudah kita berdoa bersama Tuhan Yesus, sesudah kita berjaga-jaga bersama dengan Tuhan Yesus, apapun bisa terjadi kepada kita. Apapun bisa terjadi di dalam hidup kita. Karena kita tahu, firman Tuhan katakan, pada akhirnya kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi.
Berserah kepada Tuhan itu penting sekali supaya pekerjaan Tuhan disempurnakan di dalam hidup kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kehendakmu-lah yang jadi Tuhan. Makanya pekerjaan Tuhan Yesus sempurna di dalam hidup Tuhan Yesus. Jadi ada sekolah minggu, berdoalah, berjaga-jagalah supaya jangan masuk ke dalam pencobaan. Kita butuh kekuatan, kita butuh penghiburan dari Tuhan untuk menjalani hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus menyertai juga memberkati semua adik-adik sekolah minggu. Amin. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Amam pendeta pimpin doa ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang menyapa adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan menginginkan supaya adik-adik sekolah minggu berjaga-jaga dan juga berdoa. Itu semua demi kebaikan kami. Tuhan mengajarkan kepada kami, tubuh kami ini begitu lemah sehingga perlu dikendalikan dan juga dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bantulah Bapa semua adik-adik sekolah minggu untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapa yang Maha Baik, karuniakanlah kepada adik-adik sekolah minggu kesehatan, juga kepada Papa, Mama, adik-adik semuanya kesehatan dan kekuatan. Di dalam itu Tuhan, kami bisa melaksanakan tugas kami semuanya dengan baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Minggu untuk semua adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Minggu depan kita kembali bertemu dalam pembelajaran firman. Tuhan memberkati kita.